Iya, kalau yang Bagaimana awal cerita dia bisa bergabung dengan Restek? awal ceritanya karena Adel juga kan ditugaskan sama bos Anen nih Ya. untuk mengawal Silmi ke Jakarta. Dan Adel juga diberangkatin ke Jakarta itu ngawal Silmi sekalian dititip juga di Restek sambilan belajar. Boleh tahu nominal besarnya Rocky, Novis, dan Ini gimana nih, bikin motor baru atau dari merawatnya? Bikin motor baru. Oh. Kalau motor baru sih kisaran 100-an. Kalau untuk unit Rocky Untuk Rocky, ya itu Novis, Expert. novice expert itu sama di ya umumnya sekitaran 150-an lah. Ini ada sedikit unik dengan Ade. Ya. Ade ini kan lulusan sarjana ekonomi. Ya. Dan terjun ke bertolak belakang. Kenapa Ade suka dengan otomotif? Ya kalau otomotif Ade sukanya sih dari kecil. Jadi dari kecil tuh udah suka nonton balap, pergi pokoknya melihat aktivitas balap. Nah, sampai SMP itu Ade mulai belajar masalah kendara mesin. Dulu Ade di bengkel Bang Ajir dulu namanya. Salam gaspol. Kembali di channel Perfecto Channel bersama saya host Maimun Fikri. Dan pada malam-malam sebelumnya kita bersama pembalap dan crosser Aceh. Pada malam ini istimewa, orang di balik layar jalannya balapan yang selalu kurang terekspos. Malam hari ini saya undang di channel saya. Selamat datang Adi Selamat datang. di Perfecto Channel. Ya. Adi ini merupakan mekanik asal Aceh yang saat ini sudah hijrah ke Jawa. Dan bincang-bincang kali ini seputar perjalanan Adel Ya. dari awal mula di Aceh sampai dengan ke Jakarta. Ya. Boleh sedikit cerita Adel? Boleh. Dulu Adi itu pergi ke balap tuh waktu masa Silmi. Bersama Silmi. Ya, pas Silmi tuh waktu motornya masih bikinan Bang Aan, kebetulan Bang Aan A2N Racing itu. Itu sebelum dikontrak sama main sama UJRT. Iya, sama Masih Silmi. lepas ya. Jadi kita dulu masih kejuaraan. Kebetulan di 2019 Silmi digait sama tim UJRT UJRT. dan Bos Anen. Bos Anen. Iya. Ya. Main di Kejurnas. Kejurnas dan One Prix. One Prix. Ya, Membawa nama UJRT. UJRT. Kalau tidak salah satu-satunya waktu itu tim Aceh ya yang Tim bertarung Aceh. di level Kejurnas. Dan One Prix. Di One Prix. Kalau Ya. Kejurnas ada tim-tim lainnya. Ya. Dan semenjak Ramadan ini kan engine off. Ya. Berarti dia pulang ke Aceh. Ya. Apa kegiatan semenjak Ramadan sampai saat ini? Sampai Ade belum ada kegiatan sih, masih off lah istilahnya. Off. Ya. Ya, jadi pulang kampung, nikmati beribadah. suasana Ya. beribadah Ramadan dan silaturahmi tentu ya. Ya, silaturahmi. Sesama sama teman-teman. bengkel-bengkel lama. Bengkel-bengkel lama. Ya. Dan boleh sedikit Adel, tidak mudah untuk Adel hijrah dari Aceh sampai ke Jakarta bisa Ya. bergabung dengan tim besar Restek, yang mana Restek itu kalau tidak salah saya Kolion ya. Ya, kalau yang Bagaimana awal cerita Adel bisa bergabung dengan Restek? awal ceritanya karena Adel juga kan ditugaskan sama bos Anen nih Iya.
untuk mengawal Silmi ke Jakarta. Dan Adel juga diberangkatin ke Jakarta itu ngawal Silmi sekalian dititip juga di Restek sambilan belajar. Jadi Ade nggak pulang lagi semenjak 2019, belajar sampai sekarang itu. Pas timnya off, Ade juga masih istilahnya masih di Restek karena Koko juga masih butuh karyawan istilahnya. Jadi tetap di sini aja buat bantu-bantu. Dan itu sebelum pandemi Covid ya? Sebelum pandemi Covid. Nah, ketika pandemi Covid, Adel tetap di Jakarta? Iya, tetap di Jakarta. 2019. Ya, itu kan tidak ada kegiatan, semua kegiatan aktivitas engine off. Ya. Kita tidak boleh beraktivitas. Apa yang Adel lakukan di Jakarta? Kebetulan Ade pas Covid itu disuruh pulang sama bos Anen. Takut kena wabah, jadi kami semua yang anak-anak OJT pulang ke Aceh. Pulang ke Aceh. Jadi pulang ke Aceh. Pulang ke Aceh. Pas 2 tahun semenjak Covid di Aceh. Gak sampai 1 tahun, sekitar 9 bulan. 9 bulan. Ya. 9 bulan. Awal 2021 berangkat lagi ke sana. Baik. Dan mungkin kalau kita cerita tentang mekanik tadi, Ya. dari tim Aceh di sini ada dari daerah ke Jakarta, dan itu kan tentu perbedaannya cukup jauh kan. Ya. Untuk bergabung dengan tim Restek itu kan tim besar, bahkan Restek itu juga main di jenjang level Asia bahkan. Ya, betul. Ilmu sampai sini apa yang sudah Adel dapatkan dari Resteknya? Ya, alhamdulillah ilmu yang Ade dapatkan dari Restek itu sangat banyak dan tidak ada dapat di daerah Aceh. Contohnya seperti engine, kita lebih upgrade lagi di sana. Kita udah menggunakan alat-alat canggih. Dan mapping juga Ade juga, maksudnya bisa mapping itu semenjak di Jakarta. Maksudnya kita belajar awalnya, kalau dari awalnya Ade belum bisa sama sekali. Semenjak di Restek sudah bisa, ya minimal nggak banyak, dikit-dikit bisa. Dan kan tidak murah untuk rakitan satu unit tim jawara, tim Iya. yang diracik oleh Restek itu. Iya. Boleh sedikit gambaran mungkin kepada juga nanti pecinta otomotif ya, yang mungkin mau ingin repair di tim Restek. Kalau untuk Rocky, boleh tahu nominal besarnya Rocky, Novice? Ini gimana nih, bikin motor baru atau merawatnya? Bikin motor baru. Oh, gitu. Kalau motor baru sih kisaran 100-an. Kalau untuk unit Rocky. Untuk Rocky. Ya. Untuk Itu Novice Expert? Novice Expert itu sama ya umumnya sekitaran 150-an lah. 150. Iya. Itu sampai jadi tinggal dikirim ke daerah, Ya. dipasang, langsung terjun ke balapan. Ya. Wow. Jadi juga pecinta otomotif mungkin yang ingin nantinya mau racik unit, boleh juga melalui AD. Ada tim besar Restek sudah bergabung Putra Aceh, dan juga satu kebanggaan juga bagi saya, bagi mungkin pecinta otomotif. Jadi semoga ada putra-putra Aceh lainnya seperti Ade yang nanti bisa hijrah ke Jakarta, mendapat ilmu dan juga tentunya bisa dikembangkan ke daerah Aceh nantinya. Amin, amin. Dan ini ada sedikit unik dengan Ade. Ya. Ade ini kan lulusan sarjana ekonomi Ya. dan terjun ke otomotif, dan untuk ngoprek engine itu kan dengan ilmu yang kamu dapatkan di luar tamatan ekonomi, habis kamu dengan terjun di dunia otomotif, bertolak belakang. Kenapa Ade suka dengan otomotif? Ya, kalau otomotif Ade sukanya sih dari kecil. Jadi kecil tuh udah suka nonton balap, pergi pokoknya melihat aktivitas balap.
Nah, sampai SMP itu Ade mulai belajar masalah mesin. Dulu Ade di bengkel Bang Ajir dulu namanya. Ya, bengkel Bang Ajir. Dari situ Ade belajar banyak pas SMP. Ya, sampai berapa tahun Ade lupa itu, sampai 2013 kalau nggak salah. 2013 tuh Ade diajak sama Dek Gam ke tempat Bangaan. Ya, kebetulan Dek Gam kan sempat balap di Bangaan juga. Ya, Sebelum dikontrak sama Capella. Honda Capella. Ya. Masih belum ada tim besar ya. Ya. Dan ini kan menarik, Ade ini kan dengan sarjana ekonomi, lalu kamu tidak pernah mencoba untuk bekerja atau bisnis yang lainnya? Belum tertarik untuk saat ini sih Om. Saat ini. Ya. Berarti karena cinta dan hobi. Cinta dan hobi sama di dalam dunia mekanik ini. Kuliah itu karena keinginan orang tua aja sebenarnya sih. Tidak boleh Adi berkatakan begitu. Ya. Berarti satu saat tentu ilmu itu Kan jujur Om. Oh jujur. Nanti tentu ilmu sarjana ekonomi akan tak bermanfaat. Ya, insya Allah. Kalau nanti Adi buka warung atau usaha. Ya, bergunanya di situ. Kalau Adi udah punya usaha sendiri, Adi kan ada ilmu manajemen ekonomi manajemen itu akan ekonomi. bermanfaat. Iya. Pasti Dan akan manfaat. Mekanik andal pasti membuat pembalap bisa menang di sirkuit. Jadi seorang juara itu bukan lahir karena pembalap itu sendiri, bukan karena jokinya. Ya. Jadi karena juga mekanik-mekanik. Itu apa trik kiat-kiat khusus persiapan yang disiapkan sebelum mereka terjun di balapan dari awal? Nah, yang pertama itu menyiapkan motornya semaksimal mungkin ya. Menyiapkan ya seperti kita setting dulu bodinya sebelum balapan, setting body, setting engine dengan kecocokan pembalap itu sendiri sebelum kita balapan. Kan kita sebelum balapan tuh pasti ada sesi latihannya dulu. Baru biar dapat hasil yang maksimal. Itu aja sih Om sebenarnya. Dan itu kan pekerjaan tidak mudah. Betul. Karena berbeda sirkuit, berbeda karakter pembalap, dan itu kan perlu proses berapa lama kah menyatukan kadang-kadang unit dengan si pembalap itu? Kalau waktu latihan itu kurang lebih bisa sampai 2 mingguan. 2 mingguan. Iya. Itu settingan dari awal setelah engine jadi untuk menyesuaikan dengan karakter si pembalap. Iya, karakter pembalap. Nah, pembalap berbeda. Iya, beda. Cara bawanya, nikunya. Ada yang mungkin dia agresif. Ya. Ada yang misalnya lembut, soft. Ya. Jadi karakter pembalap itu nggak sama istilahnya. Tidak sama. Ya. Jadi kita menyiapkan unit itu sesuai karakter pembalap. Sesuai karakter. Ya. Dan mekanik juga harus mengerti karakter pembalap. Dia karakternya seperti apa. Ya, yang pembalap si B ini karakternya gimana? Dan itu sudah Adel dapatkan di sini kah atau memang di Jakarta bersama Restek? Kalau dasarnya sih dari sini udah diajarin dulu sama Bang Aan sama ya rekan-rekan di sini juga, tapi matangnya tuh di Restek. Matangnya Ya. di Restek. Dan tentunya Restek ini tim besar juga turun di level Asia ya. Iya, Asia. Dan sejauh ini dia sudah pernah bersama tim Restek untuk Jundi Asia. Kebetulan Adi belum pernah ke Asia sama tim Restek. Insya Allah tahun depan atau akhir tahun ini. Amin. Amin. Juga. Doain ya kawan-kawan. Ya, tentu nanti kami doakan agar bisa lebih berkembang lagi. Iya. Dan bisa ilmu ini juga bisa dikembangkan untuk putra-putra daerah di sini nanti. Betul Om. Dan juga pecinta otomotif agar menjadi contoh. Jadi untuk sukses berkarir
harus punya tekad berani seperti Ade untuk hijrah ke kota besar dan mampu bersaing dengan putar-putar daerah lainnya di jalur sportif. Dan ngomong-ngomong, Ade ini masih single atau sudah punya calon atau sudah married? Kalau istri belum, Belum. masih pacar Calon? ada. Pacar ada. Ya. Orang Aceh? Kebetulan bukan orang Sulawesi. Orang Sulawesi? Iya. Wow, jauh dari Aceh, dari Sulawesi. Ah, dan kalau memang jodoh, ya kan? Ya. Asal orang tua menyetujui, seiman, why not, ya kan? Ya. Dan itu sudah direncanakan untuk merit, Belum tahu Om. belum tahu. Ya. Itu masih harus Dipikir matang-matang dulu. Ya. ngumpul pundi-pundi rupiah dulu Ya. ya. Dan Ade menarik sambil kita bincang-bincang, ini ada dari sponsor kopi 4/3. Oh, boleh diminum kan? Boleh. Oh, siap. Makasih Om. Baik Ade, tadi Ya Om. Ade kan sudah banyak untuk prepare unit-unit mesin pembalap daerah Ya. dan pembalap nasional. Kalau tingkat pembalap nasional, unit siapa-siapa saja yang sudah ada Kerjain misalnya. kerjain? Oh. Kalau di Kejurnas One Prix, Ade sudah 3 tahun sama pembalap asal Sulawesi, Bintang Nurhalif. Bintang Nurhalif. Ya, dia asal Enrekang. Kemudian kalau di region Kalimantan, Ade ada Arianto Tarzan. Arianto Tarzan. Ya. Kalau di Sumatera ya masih sama Silmi. Masih sama Iya. Silmi. Dan itu kayak seperti saya cerita tadi, berbeda karakter pembalap kan berbeda. Ya. Racikan itu, kalau meracik unit itu seperti yang dibilang tadi, merepairnya perlu seminggu 2 minggu. Ya. Itu ketika satu unit itu jadi, apakah nanti setelah mereka main, contohnya main di One Prix, Ya. satu seri, Satu seri. setelah itu mereka di repair kembali kah ke Restek atau memang mereka yang tanganin sendiri? Nah, kalau yang One Prix pasti repair di bengkel. Pasti. Pasti. Ya, kita kan cek ulang lagi. Cek ulang lagi. Ya, repair engine, habis itu kita di sana dyno. Deno. Ya, dyno juga. Selesai dyno, kalau unitnya sudah ready baru kita bawa latihan dulu. Jauh-jauh hari, karena kan One Prix sekarang H-15 itu udah nggak boleh latihan lagi Om. Iya. Ya, jadi kami jauh-jauh hari itu udah latihan. Kalau unitnya itu satu tim boleh menggunakan 2 engine ya, 2 engine, Dua engine. atau 2 unit. 2 unit. Dan itu ketika mereka melakukan QTT, Iya. mereka boleh ganti unit untuk mencoba unit yang satunya lagi. Kebetulan di One Prix bisa Om. Bisa. Bisa. Kalau Jadi di jenjang kejurnas mungkin tahun ini udah bisa, tapi Adi belum tahu. sebelumnya tidak boleh ya. Tidak boleh. Cuma ada Mesin. yang disiapkan. Ya. Apabila itu jebol, baru boleh Baru, ganti. iya. Dan kita harus buat buku lapor Ya. ke Media scrutingnya. sekolah sendiri. Jadi berbeda ya Iya. main One Prix. Dan One Prix itu pun juga mainnya ada kota tersendiri. Iya, kata-kata. Jadi per region itu kalau tidak salah 3. Tiga, ya. ya. 3 juara masing-masing kelas, rookie, expert dan novice. Ya. Baru boleh ke jenjang One Prix. One Prix. Apa kesan yang menarik jadi mekanik ini? Apa yang mungkin membuat Adil selalu Senang itu. senang, terpacu, tertantang? Ya, kalau misalkan dalam diri Adi ini senang aja Om. Misalkan kita udah capek-capek nih ngerjain motor. Kebetulan motor itu saya berkompetisi lah istilahnya juara. Nah, itu ada kesenangan tersendiri di hati kita. Sama kekeluargaan di dunia racing itu
lebih gimana ya, nggak bisa dibilang dengan kata-kata istilahnya. Itu berbeda tim. Iya, Terus berbeda tim sama tim. sama tim Iya. itu sama mekanik itu punya hubungan yang Iya, erat ya. hubungan yang keren. Walaupun kita berbeda daerah. Iya, Luar istilahnya biasa. banyak teman juga kita. Banyak teman. Dan banyak. juga bisa untuk sharing-sharing Ya betul. dan juga untuk belajar dan belajar tidak ada kata Kata orang ya. untuk terus belajar. Dan apa target atau capaian impian Adi di kedepannya di mekanik ini? Kalau target Adi sih bisa sampai ke internasional lah ya. Internasional. Iya. Wow, luar biasa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin Selagi- selagi kita mampu berusaha ya Om ya. Ya, belajar. Dan itu tentu kalau di level luar negeri harus berbahasa Inggris. Ya. Dan itu juga Adi mungkin harus mempersiapkan. Ya betul. Memang harus belajar, les, ya. Ya. Dan tuh apalagi dengan di luar itu kan buku petunjuknya tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia. Iya. Semuanya Harus bahasa Inggris. Yang Adi alami ketika error, sering nggak trouble atau selama balapan itu? Kalau di selama balapan ada aja sih sebenarnya errornya itu Om. Selalu ada. Selalu ada, atau ya kita meminimalisir ya tidak terjadi. Cuman kalau di Sekecil mungkin. iya Ya, berarti Cuma- tetap ada. kalau di balapan tetap ada. Dan pembalap itu kan dia kadang-kadang dari daerah harus kembali ke daerah. Ketika Ya. unitnya itu main one track itu kan harus stay di Jakarta. Iya. Untuk menguji kembali unit tersebut, haruskah pembalap itu yang mencoba atau memang dari tim Restek yang mencoba? Harus pembalapnya langsung yang mencoba Jadi kalau memang dia dari daerah Aceh, dari Papua, dia harus terbang ke Jakarta. untuk mencoba Motor unit ini. tersebut. Wow, cuan bos. Iya. Berarti biayanya besar. Lumayan besar Om kalau udah one break itu. One break ya. Ya. Jadi untuk menyatukan kembali mereka harus terbang, Harus mencoba terbang. kembali sirkuit, Iya. dan apabila itu tidak sesuai juga di repair ulang kembali. Ya. Baru kita latihan lagi sampai bungkus kalau kata anak-anak sekarang ya. Kalau udah bungkus itu di packing semua berarti itu udah ready to race. Iya, benar. Ya. Apa yang membedakan mekanik di Aceh dengan di Pulau Jawa nih? Kalau perbedaan sih kalau menurut Ade, kalau orang tuh yang sama semua, cuman pengalamannya aja mungkin Om. Pengalaman sama fasilitas juga. Fasilitas kalau kita di Aceh ini kan fasilitasnya kurang. Ya. Ya, kalau di sana kan jauh berbeda. Kita perlu apa aja semua ada di sana dan cepat, instan. Kalau di sini kita butuh waktu banyak. Kalau masalah individual mekanik di sini juga bagus-bagus kalau menurut Ade. Jadi Cuma putra Aceh itu juga handal untuk Handal. memperbaiki unit. Ya, tidak kalah untuk bersaing dengan. Iya. Ya. Karena kita terpusat di Jawa ya. Jawa. Jadi semua dari spare part, dari alat-alatnya juga lebih lengkap di sana. Terdukung. Mendukung. Yang menjadi hambatan tadi sampai saat ini untuk baik untuk bekerja di mekanik di Jawa, apa yang menjadi kendala atau hambatan Di sana apa di sini Om? Masih. di sana di Jawa? Kalau hambatan di sana nggak ada sih kayaknya Om. Kalau ada trouble pun kita sama-sama menyelesaikan trouble-nya. Jadi nggak Adi sendiri misalkan yang mikirnya, misalkan ada apa yang Adi nggak bisa, Adi bisa tanya ke yang lebih senior. Berarti karena tadi fasilitas sudah Ya. tersedia, ya, habis itu timnya juga tim besar, jadi Ya. bisa Saling memecahkan masalah. dan semua bisa ditanggulangi secepatnya ya. Kalau kita di Aceh keterbatasan tadi, Iya. Kita dan kita juga mau nanya ke siapa, gambling atau Gambling. Iya. habis kita curutnya kita. Boleh Adi, Iya. sambil minum santai ngobrol kita bincang-bincang Ya Om. dengan mekanik handal
asal Aceh yang sudah hijrah ke Jakarta, dan saya juga bangga sebagai putra Aceh. Semoga menjadi contoh buat anak-anak Aceh lainnya agar berani hijrah untuk menempa ilmu di manapun, tidak mesti di Riau Jawa. Ya, Ade. Iya, betul. Pernah nggak Ade buat terobosan membuat mesin balapan untuk lebih terpacu dia, lebih kencang, dan inovasi yang pernah dilakukan? Pernah. Itu dengan ilmu yang udah Ade dapatkan, Ade coba, maksudnya di luar dari tim. Kadang mungkin Ade kan pernah mungkin diajak di level misalnya ada ke Jurda atau di provinsi lain, Iya. atau punya unit Ade sendiri. Pernah sih Om. Itu Ada di sini atau di Jawa? di sini di Kejurda. Di Kejurda. Ya. Itu sebelum Ade hijrah ke Jakarta. Ya, Ketika di Jakarta sudah pernah? pernah juga sebenarnya. Pernah juga. Iya, kan ada juga maksudnya ada bikinan motor sendiri juga di Aceh buat main Kejurda. Oh, Unit Silmi, unit ya ada teman-teman yang lain juga. itu dengan ilmu Ade dapatkan di sana, Ade racik sendiri Iya, untuk dimainkan di sini. iya. Terobosan seperti apa yang Ade sudah ciptakan? Itu untuk unit Silmi ya, di Ya. Kejurda Aceh tahun 2022. Iya. Ya, terobosan yang seperti apa yang Ade ciptakan? Ya terobosan seperti noken as sama kompresi juga. Jadi ada coba-coba ngebedakan lagi, misalkan main di Aceh ini kan beda Om, sirkuitnya kita kan dadakan. Jadi ada buat terobosan nih buat main di trek dadakan, dimana yang biasanya kan ada di sana tuh kan seringnya tuh main sirkuit permanen. Jadi kan karakter motornya berbeda Om. Seperti settingan rasio juga beda. Itu Ade dengan ilmu Ade sudah dapatkan, Ade racik di unit yang untuk Silmi tadi, Ya. berdasarkan pengalaman Ade atau memang karena Ade pernah dapat ilmu di sana? Ilmu yang Adi dapat di sana Di semua. sana. Iya. Kebetulan Adi juga pas bikin tour itu sharing-sharing sama koleonnya langsung. Dan hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan itu punya kepuasan tersendiri bagi Ade. Iya. Tentunya. Dan juga nanti mungkin Ade juga bisa kembangin lagi. Iya. Ya. Tadi cerita rasio. Untuk rasio unit ini menariknya, Ade cerita tadi untuk di Aceh itu karena sirkuitnya non permanen. Iya, Dia karena harus berbeda jauh kah atau hanya tipis? perbandingannya beda tipis sebenarnya Om. Beda agak diberatin sama dientengin gitu. Kalau yang sirkuit permanen itu dia harus lebih diringankan. Enggak dengan juga. Enggak ringan juga. Agak berat sedikit. Kalau di Kejurda ya kalau bisa lebih dientengin lagi. Karena sirkuit di sini kan agak pendek gitu. Sirkuit pendek. Ya, paling kita di sini cuma 5 speed atau 4 speed. Ya. Karena sirkuit non permanen ya. Ya. Berarti Ade sudah punya banyak pengalaman. Dan itu untuk motor jenis kategori bebek. Ya, bebek. MX-King. MX-King. Kalau untuk kategori sport 150, 300 sejauh ini Ade sudah pernah menanganinya? Kalau 250 R25 itu pernah bantu-bantu waktu di bengkel dulu pernah. Bantu. Iya. Tapi Ade belum pernah Menangani sendiri. menangani sendiri? Belum. Dan itu tentunya karena sisinya lebih besar Iya. dan tentu harus punya ilmu lagi ya. Iya, Bang, ilmu lagi. Dan luar biasa. Berbeda cara rakit lah istilahnya kalau 250 sama 150. Dan sejauh ini Ade untuk motor-motor 150 motor cc yang besar itu sering nggak sudah Ade tangani untuk di Jawa sama tim Restek?
Oh banyak, pasti banyak. Bisa dia sudah mendapat kepercayaan. Iya, alhamdulillah udah dapat kepercayaan. Jadi Ade nggak satu mesin aja, banyak mesin yang Ade kerjain gitu misalnya. Kalau tidak salah dulu ada satulah orang mekanik juga yang bersama Ade. Ya, juga pernah bergabung di sana ya. Iya. Si Siap, Arifian. ada satu lagi yang di sini. Maksum. Maksum juga. Oh iya. Iya ya? Iya, Kalau tidak Maksum salah, benar. Iya. Maksum juga pernah. Dan anak-anak Aceh Pernah lah berinjakkan lagi di Restek itu pernah. ya. Jadi selain Ade dan teman-teman tadi, ada yang putra-putra daerah baik Aceh atau putra daerah lain yang bergabung di Restek? Asal mereka jauh-jauh nggak atau memang Oh asal mereka tuh jauh-jauh. Ada yang dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, sama Sumatera. Sumatera termasuk Aceh, Padang, Bangka Belitung. dan itu mereka bekerja atau memang menempa ilmu untuk training ataukah hanya sekedar belajar? Mereka sudah hitungannya bekerja. Bekerja. Iya, bekerja. Karena kebetulan di F1 One Prix itu kita butuh banyak orang untuk mengenai motor itu sendiri. Kebetulan motor itu pada tahun 2022 itu 18 motor kalau nggak salah di One Prix. Jadi kalau pasukannya cuma 10 orang mungkin nggak kepegang. Itu yang harus ditangani oleh tim Restek. Iya, 18 tim. 18 motor. 18 motor Ya. ya. 18 motor yang harus disiapkan. Wow. Jadi cukup menguras waktu dan tenaga Ya, energi. betul. Oh, jadi Restek ini juga banyak orderan ya dari Iya. seluruh Indonesia. Ya. Dan seingat saya juga dulu owner dari Restek di Kolir ini juga pernah ke Aceh waktu Pora di Janto Ya, benar. yang Itu benar di diundang Janto. langsung oleh Bos Aneng UJRT Ya. ya. Dan saya sempat bincang-bincang juga sama beliau dan juga satu kehormatan buat putra-putra mekanik Aceh ya, bisa Ya. Bisa berkenalan langsung. berkenalan langsung dan dengan beliau beliau. juga bisa memberikan sharing-sharing kepada Ya. anak-anak Aceh. Ari, Ya, Om. apa kendala-kendala untuk putra-putra daerah baik Aceh sendiri untuk bisa bersaing dengan mekanik-mekanik di Jawa? Kalau menurut Adi sendiri sih mungkin fasilitas ya Om ya, fasilitas sama prasarana sirkuit, dan juga orang kita ini risetnya juga kurang ya kalau menurut Adi. Kalau di Jawa itu kan risetnya jalan terus, kalau di sini kita itu risetnya itu pas mau ada balap aja gitu. Ya, jadi kalau bisa menurut Adi ya lebih ditingkatkan lagi ya mekanik-mekanik dari Aceh ini. Baik Ade, terima kasih sudah hadir bincang-bincang di Perfecto podcast channel saya. Sudah jauh-jauh, bahkan Ade sudah dari Jakarta. Iya Om. Karena ini masa engine off ya. Ya. Dan sedikit Ade boleh memberikan motivasi mungkin buat putra-putra Aceh untuk Kedepannya. kedepannya. Silakan Ade. Ya kalau dari Adi sendiri, semangat terus belajar, jangan patah semangat, karena untuk mencapai tingkat kesuksesan itu kita harus melewati beberapa pengalaman yang sangat berat kalau menurut Adi. Tapi jangan percayalah, semua itu akan terbayar kalau kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau menurut Adi lagi, upayakan riset itu berjalan kalau bisa setiap hari, jangan pas ada balap aja. Jadi nyantainya itu nggak banyak istilahnya. Ya, itu aja. Luar biasa Ade. Dan terima kasih Ade. Ya, Sukses terus amin. di Restek. Amin.
Dan sampai jumpa di episode lainnya dengan pembalap dan crosser, bahkan juga tokoh-tokoh olahraga akan saya hadirkan di Perfecto Channel. Terima kasih. Adios amigo. Perfecto. Gaspol. Gaspol.